dengan Betlehem? Betlehem itu adalah tempat kelahiran Raja Daud. Betlehem itu adalah tempat di mana Raja Daud diurapi menjadi raja. Dan Betlehem itu tempat di mana Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dilahirkan di sana. Dan Yesus Kristus adalah merupakan keturunan Daud. Amin. Allah katakan begini kepada malaikat-malaikat, pergi jumpai gembala-gembala, sampaikanlah kepada gembala-gembala, pergi ke Betlehem karena Yesus Kristus telah lahir di sana. Kenapa Tuhan itu memilih gembala-gembala yang pertama-tama kali menerima kabar baik, kabar sukacita bahwa Yesus Kristus telah lahir ke dunia ini? Kenapa dia tidak memilih pejabat-pejabat, orang-orang kaya, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, orang-orang Farisi? Kenapa berita keselamatan pertama-tama kali Tuhan lebih memilih para gembala-gembala yang dipandang rendah, dipandang tidak ada arti, dipandang hina bagi dunia karena cuma penjaga kambing domba, dibandingkan dengan orang-orang kaya, pejabat-pejabat yang tinggi, imam-imam kepala, orang-orang Farisi? Mungkin mereka lebih layak di mata manusia, mungkin mereka yang lebih layak, tapi di mata Tuhan tidak. Ya, karena Alkitab katakan, ya, apa yang bodoh bagi dunia, apa yang lemah bagi dunia, apa yang tidak berarti bagi dunia, apa yang rendah bagi dunia, dipilih Allah mempermalukan orang-orang cerdas. Jangan pernah kita merasa rendah diri. Saya minta maaf ya, saya kalau berkhotbah saya lebih bebas, saya jalan-jalan. Haleluya. Karena kalau di sini terus kayaknya saya kurang leluasa, ya. Jadi ini Alkitab yang katakan, ya. Apa yang bodoh bagi dunia, dia yang dipilih, dia yang dipakai oleh Tuhan, dan dia yang diberkati oleh Tuhan. Jangan pernah kita merasa rendah diri. Jangan pernah kita merasa bahwa diri kita tidak ada arti di dunia ini, karena kita semua berharga di mata Allah. Amin. Alkitab katakan, rahasia kerajaan Allah aku akan bukakan bagi orang bodoh, bagi orang lemah, bagi orang kecil, tapi aku akan tutup bagi orang cerdas. Lukas 10 ayat yang ke-21. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Haleluya. Tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Amin. Siapa yang merasa bodoh di sini? Siapa yang merasa tidak berarti di sini? Siapa yang merasa dirinya seakan-akan dipandang rendah oleh manusia? Alkitab jelas katakan, ya, rahasia kerajaan Allah, ya, aku akan bukakan bagi orang bodoh, bagi orang kecil, tapi aku akan tutup bagi orang bijak dan orang cerdas. Di antara 6 kakak adik, saya orang yang paling bodoh. Saya orang yang paling tidak disayang oleh orang tua saya. Setiap kali orang tua saya pergi ke kota, misalnya mau jalan-jalan, saya pasti yang ditinggal di rumah. Bapak saya katakan begini, saya bukan menjelekan bapak saya, ini kesaksian saja, ya. Kamu ini jelek, kamu itu bodoh. Setiap hari orang tua saya pergi jalan-jalan, saya tinggal di rumah, saya menangis. Ternyata apa? Ternyata saya yang bodoh. Saya yang tidak berarti bagi orang tua, saya yang tidak berarti bagi dunia, tetapi saya yang dipilih dan dipakai oleh Tuhan menjadi alat kerajaan Allah. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang adik-adik jangan pernah merasa rendah diri. Amin. Karena kita semua berharga di mata Tuhan. Katakan sama-sama, saya berharga di mata Allah. Haleluya.
Kalau kita mau jadi anak kesayangan Bapa di sorga, siap ditegur, amin. Siap dikabak-kabak, amin. Siap diproses, siap dibentuk, siap diperlakukan apa saja sesuai dengan proses Tuhan. Kalau kita tembus pada proses dan rencana Tuhan, berkat yang besar Tuhan sudah sediakan bagi kita, amin. Anak-anak muda mau diproses? Yang benar saja. Kalau Bapak Ibu Gembala tegur, mau nggak? Apapun proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, terima, amin. Kalau mau jadi orang, terima proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, baru kita menjadi anak yang berhasil di mata Allah, amin. Jangan pernah mengeluh kalau kita masih dalam pembentukan Tuhan, supaya ketika kita dipakai oleh Tuhan, jangan pernah membanggakan diri kita. Tetap kita harus rendah hati. Jangan pernah puas ketika kita ada di atas mimbar, walaupun kita sudah dipakai Tuhan luar biasa, amin. Tetap tunduk dan taat kepada otoritas. Kalau kita mau taat dan dengar-dengaran, kita pasti diberkati oleh Tuhan, amin. Apapun proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, bertahan, ya. Jangan pernah menyerah. Bertahan sampai akhir hidup kita. Biar kemuliaan Allah Dia nyatakan bagi kita, amin. Dan Dia katakan begini, marilah kita sama-sama pergi ke Betlehem. Ada apakah di Betlehem? Kita melihat bahwa Yesus Kristus telah lahir ke dunia ini. Bukan saja Dia lahir di dunia ini, tapi Yesus Kristus harus terlahir di dalam hati kita, amin.